Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalia Ratu Virigina dengan NIM 01011382429179 dari kelompok 3. Sebelumnya yang terhormat kepada Pak Eko selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh tingkat rasa dan suhu minuman teh terhadap kepuasan pelanggan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Minuman teh ini sendiri merupakan salah satu minuman yang paling baik dikonsumsi di Indonesia dan di seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumen seringkali memiliki preferensi yang berbeda-beda terhadap rasa dan suhu minuman yang mereka konsumsi. Pertanyaannya adalah, apakah kombinasi antara tingkat rasa manis dan suhu minuman teh benar-benar mempengaruhi seberapa puas seseorang konsumen terhadap minuman yang mereka konsumsi, dan juga apakah kombinasi tersebut akan mempengaruhi pembelian kembali di masa depan. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara ilmiah dan terukur dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Para pelaku bisnis minuman juga dapat merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar di masa depan. Untuk itulah kami melakukan penelitian ini dengan metode eksperimen terkontrol. Selanjutnya, rekan saya Safa Talita akan menjelaskan. Baiklah, terima kasih rekan saya Kalia atas penjelasannya. Nah, di sini saya Safa Talita akan melanjutkan penjelasan mengenai desain penelitian. Jenis penelitian sendiri yang kami ambil merupakan penelitian eksperimen laboratorium di mana setiap variabel itu dikontrol secara ketat dan juga hubungan sebab akibat bisa diukur secara valid. Nah, di sini untuk desain penelitiannya sendiri itu kami mengambil desain faktorial 2x2 ditambah 1 grup kontrol di mana ada 2 perlakuan dengan 2 level dan juga satu kelompok yang tidak mendapat perlakuan apapun sebagai pembandingnya. Nah, di sini ada variabel X1 yaitu variabel yang menunjukkan rasa dari minuman teh itu sendiri, yaitu dengan indikator manis dan juga sedikit manis. Kemudian di variabel X2-nya ada suhu teh dengan indikator dingin dan juga hangat. Dan untuk variabel dependennya sendiri atau variabel Y itu adalah kepuasan konsumen dan akan diukur melalui kuesioner. Di sini untuk variabel X1-nya sendiri atau variabel rasa teh itu kami menggunakan 2 level, yaitu level manis dengan kadar gula tinggi dan level sedikit tidak manis dengan kadar gula lebih rendah. Untuk suhu tehnya sendiri ada dua level juga, yaitu hangat dan juga dingin. Dan untuk variabel Y-nya sendiri itu akan diukur melalui kuesioner dengan indeks 1 sampai dengan 5, di mana 1 itu menunjukkan sangat tidak puas, sedangkan untuk di angka 5 itu menunjukkan sangat puas. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tania Oriza Sativa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Safa. Perkenalkan, saya Tania Oriza Sativa. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur desain faktorial 2x2 serta manipulasi kelompok dalam penelitian yang kami lakukan. Penelitian ini menggunakan desain faktorial 2x2, di mana artinya penelitian ini memiliki 2 variabel independen dan masing-masing variabel tersebut memiliki 2 kondisi atau 2 level. Nah, variabel pertama yaitu tingkat rasa manis teh, di mana ada 2 kategori, yaitu rasa manis dan rasa sedikit manis. Lalu variabel yang kedua yaitu suhu teh, di mana terdapat 2 kategori juga, yaitu hangat dan dingin. Nah, ketika 2 variabel ini dikombinasikan, maka akan membentuk 4 kombinasi perlakuan eksperimen. Selain itu, kami juga menambahkan 1 grup kontrol dalam penelitian kami, sehingga total kelompok yang kami gunakan dalam penelitian kami yaitu berjumlah 5 kelompok. Nah, pada tabel desain faktorial ini kita bisa melihat bagaimana kombinasi antara tingkat rasa dan suhu teh membentuk 4 kelompok eksperimen. Nah, yang pertama, grup A mendapatkan teh sedikit manis dengan suhu hangat, lalu grup B teh sedikit manis dengan suhu dingin, lalu grup C teh dengan rasa manis dengan suhu hangat, lalu grup D teh rasa manis dengan suhu dingin.
Selanjutnya, pada tabel manipulasi grup penelitian dijelaskan perlakuan yang diberikan pada setiap grup penelitian. Nah, pada grup A, responden diberikan teh dengan rasa sedikit manis dengan suhu yang hangat. Ini merupakan kombinasi eksperimen pertama. Lalu grup B, responden diberikan teh dengan rasa sedikit manis namun dengan suhu yang dingin. Ini merupakan kombinasi eksperimen kedua. Lalu grup C, responden diberikan teh dengan rasa manis namun dengan suhu yang hangat. Ini merupakan kombinasi eksperimen ketiga. Lalu pada grup D, responden diberikan teh dengan rasa manis namun dengan suhu yang dingin. Ini merupakan kombinasi eksperimen keempat. Nah, selain keempat kelompok eksperimen tersebut, penelitian ini juga menggunakan satu kelompok kontrol, yaitu grup E. Nah, pada kelompok ini, responden itu diberikan teh tanpa tambahan rasa dengan suhu ruangan. Jadi, fungsinya grup kontrol ini yaitu sebagai pembanding agar peneliti bisa melihat apakah perlakuan perubahan suhu dan rasa teh itu benar-benar memberikan pengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen. Oke, baiklah. Berikutnya, Fiani Rizka akan menjelaskan mengenai pertanyaan penelitian dan kuesioner yang kami gunakan. Terima kasih kepada Tania. Selanjutnya, saya Fiani Rizka Najla akan menjelaskan pertanyaan penelitian serta instrumen pengumpulan data yang kami gunakan. Dalam penelitian ini, kami merumuskan dua pertanyaan penelitian utama yang menjadi dasar pengukuran kepuasan konsumen. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda merasa puas dengan minuman yang Anda konsumsi? Pertanyaan yang kedua, apakah rasa dan suhu minuman yang Anda terima sudah sesuai dengan preferensi Anda? Selanjutnya yaitu instrumen pengukuran kuesioner. Nah, kuesioner ini dibuat menggunakan Google Form dan disebarkan kepada seluruh peserta eksperimen yang ada di kelas metodologi penelitian bisnis L1. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 1-5 dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju, konsumen sangat tidak puas. Yang kedua tidak setuju, konsumen tidak puas. Yang ketiga netral, konsumen biasa saja atau cukup. Yang keempat setuju, konsumen puas. Yang kelima sangat setuju, konsumen sangat puas. Mengapa skala Likert? Yang pertama yaitu mudah dipahami oleh responden. Yang kedua mengukur tingkat intensitas perasaan secara bertingkat. Yang ketiga, data yang dihasilkan dapat dianalisis secara statistik. Yang terakhir yaitu umum digunakan dalam penelitian kepuasan konsumen. Nah, masing-masing responden hanya menjawab dua pertanyaan tersebut, sehingga proses pengisian itu berlangsung singkat dan tidak membebani responden. Selanjutnya, Rahma Fadila akan menyampaikan hasil data yang kami peroleh dari kuesioner ini. Baik, terima kasih Fioni. Saya Rama Fadila akan menyampaikan hasil data dari kuesioner yang telah kami kumpulkan. Berdasarkan data kuesioner yang telah dikumpulkan, jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 orang. Responden tersebut bagi menjadi 5 kelompok, yaitu grup A, B, C, D, dan E. Setiap kelompok terdiri dari 6 responden. Dalam penelitian ini, setiap responden diminta menjawab 2 pertanyaan, yaitu Y1 dan Y2 dengan menggunakan skala penelitian 1-5 untuk mengukur tingkat kepuasan mereka. Setiap grup mendapatkan perlakuan yang berbeda. Grup A sedikit manis plus hangat, grup B sedikit manis plus dingin, grup C manis plus hangat, grup D manis plus dingin, grup E tanpa rasa atau suhu ruang sebagai grup kontrol. Dari hasil perhitungan rata-rata skor setiap grup diperoleh hasil sebagai berikut. Grup A itu memiliki rata-rata total 3,83, grup B memiliki rata-rata total 4,00, grup C 3,58, grup D 4,08, grup E atau sebagai grup kontrol itu memiliki rata-rata total 2,17. Hasil ini menunjukkan bahwa grup eksperimen A, B, C, dan D memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan grup kontrol E. Secara khusus, grup D manis dingin memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,08 yang menunjukkan bahwa kombinasi rasa manis dengan suhu dingin memberikan tingkat kepuasan paling tinggi bagi responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variasi rasa dan suhu minuman berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen. Terima kasih Rahma. Perkenalkan, nama saya Farina Kemala yang akan menyampaikan hasil analisis data dan kesimpulan dari penelitian kami.
Adapun hasil analisis data penelitian kami yaitu pertama, kita dapat melihat efek utama tingkat rasa yang dikonotasikan dalam variabel X1 apabila kita bandingkan rata-rata antara kelompok yang mendapatkan teh sedikit manis yaitu grup A dan grup B dengan teh manis yaitu grup C dan grup D. Hasilnya rata-rata Y1 dengan sedikit manis itu dengan rata-rata nilai grup A4 dan grup B 3,83 menghasilkan rata-rata Y1 sedikit manis sebesar 3,92 dan rata-rata Y1 manis yaitu rata grup C dengan nilai 3,83 dan rata-rata grup D dengan 4,17 menghasilkan rata-rata Y1 manis sebesar 4. Maka dari itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa tingkat rasa manis sedikit lebih meningkatkan kepuasan namun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Lalu hasil analisis kedua yaitu efek utama suhu yang dikonotasikan dalam variabel X2 bila kita bandingkan rata-rata antara kelompok yang mendapatkan teh hangat yaitu grup A dan grup C dengan teh dingin di grup B dan grup D dengan rata-rata grup A4 dan grup C 3,83 menghasilkan rata-rata Y1 hangat sebesar 3,92. Lalu dengan rata-rata grup B sebesar 3,83 dengan rata-rata grup D sebesar 4,17 menghasilkan rata-rata Y1 dingin sebesar 4. Maka dari itu kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya teh dingin cenderung memberikan kepuasan yang sedikit lebih tinggi daripada responden. Sehingga kita bisa membandingkan dengan grup kontrol di mana grup E dengan skor rata-rata 2,17 jauh lebih rendah dibandingkan semua grup eksperimen. Ini membuktikan bahwa pemberian rasa manis dan pengaturan suhu yang tepat secara signifikan meningkatkan kepuasan konsumen. Dan kita bisa melihat hasil analisis yang kombinasi terbaik merupakan grup D, yaitu kombinasi antara manis dan dingin, mencatatkan rata-rata tertinggi di Y1 sebesar 4,17 dan rata-rata total tertinggi yaitu 4,08. Ini menunjukkan bahwa kombinasi teh manis yang disajikan dingin memberikan kepuasan tertinggi pada konsumen pada penelitian ini. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah yang pertama, tingkat rasa dan suhu minuman teh terbukti memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan yang kedua, konsumen yang mendapatkan teh dengan rasa manis atau sedikit manis menunjukkan kepuasan lebih tinggi daripada yang tidak mendapatkan rasa atau dalam grup kontrol. Sehingga yang ketiga, teh manis yang disajikan dingin di grup D menghasilkan kepuasan tertinggi dalam penelitian ini. Dan desain eksperimen faktorial 2x2 terbukti efektif untuk mengukur efek dua variabel secara bersamaan. Dan yang terakhir, temuan ini dapat menjadi referensi bagi pelaku bisnis minuman dalam merancang produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai pengaruh tingkat rasa dan suhu minuman teh terhadap kepuasan konsumen. Penelitian ini kami laksanakan dengan sungguh-sungguh menggunakan metode eksperimen yang terstruktur dan data yang nyata dari 30 responden. Sehingga kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, baik dalam konteks akademis maupun praktis di dunia bisnis. Kami membuka sesi tanya jawab untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.